Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farhan Wahyudi dengan NIM 2122311114. Saya berasal dari kelas B Ilmu Komputer dan di sini saya akan memaparkan materi tentang peristiwa penting dalam perkembangan bahasa Indonesia. Pada tahun 1936, Sultan Takhir Ali Syabyan menyusun tata bahasa baru bahasa Indonesia. Kemudian pada tahun 1942 sampai 1945, Jepang melarang pemakaian bahasa Belanda yang dianggapnya sebagai bahasa musuh. Penguasa Jepang terpaksa menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi untuk kepentingan penyelenggaraan administrasi pemerintahan dan sebagai bahasa pengantar di lembaga pendidikan. Sebab bahasa Jepang belum banyak dimengerti oleh bangsa Indonesia, hal yang demikian menyebabkan bahasa Indonesia mempunyai peran yang semakin penting. Kemudian pada tanggal 18 Agustus 1945, bahasa Indonesia dinyatakan secara resmi sebagai bahasa negara sesuai dengan bunyi Undang-Undang Dasar 1945 pada bab 15 pasal 36. Dan pada tanggal 19 Maret 1942 melalui SK nomor 764 atau Menteri Pendidikan, Pengajar dan Kebudayaan Mr. Suwandi meresmikan penggunaan ejaan Republik sebagai pengganti dari ejaan Van Epuschen yang sebelumnya berlaku. Kemudian pada tahun 1948 terbentuk sebuah lembaga yang menangani pembinaan bahasa dengan nama Balai Bahasa. Lembaga ini pada tahun 1948 diubah namanya menjadi Lembaga Bahasa Nasional dan pada tahun 1972 diubah menjadi Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa yang selanjutnya lebih dikenal dengan sebutan Pusat Bahasa. Kemudian tanggal 20 Oktober sampai 2 November 1954 dilaksanakan Kongres Bahasa Indonesia II di Medan. Kongres Bahasa Indonesia II ini adalah perwujudan mengenai tekad bangsa Indonesia untuk tetap terus menggunakan bahasa Indonesia yang diangkat menjadi bahasa kebangsaan serta ditetapkan menjadi bahasa negara Indonesia. Kemudian tanggal 16 Agustus 1972, Presiden Republik Indonesia pada masa itu yaitu Presiden Soeharto meresmikan penggunaan EIB atau Ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan melalui pidato kenegaraan di depan sidang DPR yang dikuatkan pula dengan keputusan Presiden nomor 57 tahun 1972. Kemudian tanggal 31 Agustus 1972, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada masa itu menetapkan mengenai pedoman umum ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan serta pedoman umum pembentukan istilah resmi diberlakukan di Indonesia atau wawasan Nusantara pada tanggal 28 Oktober sampai 2 November 1978 dilaksanakan Kongres Bahasa Indonesia ini di Jakarta. Kongres tersebut untuk memperingati Hari Sumpah Pemuda ke-50. Selain telah memperlihatkan kemajuan perkembangan dan pertumbuhan bahasa Indonesia, juga telah berusaha untuk memantapkan kedudukan serta fungsi bahasa Indonesia sendiri. Pada tanggal 21 sampai 26 November tahun 1983 dilaksanakan Kongres Bahasa Indonesia 4 di Jakarta. Kongres ini dilaksanakan dalam rangka memperingati Sumpah Pemuda yang ke-55. Dalam putusannya disebutkan bahwa pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia harus lebih ditingkatkan agar amanat yang tercantum di dalam garis-garis besar haluan negara yang mewajibkan kepada seluruh warga negara Indonesia untuk mengenakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar dan dapat tercapai semaksimal mungkin. Pada tahun 1988 dilaksanakan Kongres Bahasa Indonesia 5 di Jakarta. Kongres Bahasa Indonesia 5 ini
dihadiri oleh sekitar 700 pakar bahasa Indonesia dari seluruh Indonesia serta terdapat peserta tamu dari berbagai negara. Sahabat, kongres tersebut ditandatangani dengan dipersembahkannya karya dari Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa kepada para pecinta bahasa Indonesia di Nusantara, yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia serta Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia. Pada tahun 1993 dilaksanakan Kongres Bahasa Indonesia 6 Jakarta. Pesertanya yaitu 770 pakar bahasa dari Indonesia dan terdapat 53 peserta tamu dari mancanegara meliputi Amerika Serikat, Rusia, Australia, Jerman, Hong Kong, Italia, India, Jepang, Korea Selatan, dan Singapura. Kongres ini mengusulkan supaya pusat pembinaan dan pengembangan bahasa untuk lebih ditingkatkan statusnya menjadi lembaga bahasa Indonesia dan mengusulkan agar disusun undang-undang bahasa Indonesia.